Pada bagian kedua ini kita akan mempelajari sistem konduksi jantung dan yang lainnya. Jadi, kalau kita lihat di sistem konduksi jantung, itu impuls berasal dari SA node. Kemudian akan menjalar ke AV node melalui internodal pathway. Ada 3, yang anterior, medius, dan yang posterior. Setelah impuls sampai di AV node, akan mengalami AV delay. Maksudnya untuk memberikan waktu untuk atrium kiri dan kanan mengosongkan isinya. Kemudian impuls akan berjalan melalui berkasis, kemudian ke cabang berkasis kiri dan yang kanan, kemudian menuju ke serabut Purkinje. Kemudian impuls akan sampai di otot ventrikel kiri dan kanan. Kita akan mempelajari fisiologi otot jantung. Setelah tadi mempelajari strukturnya, otot jantung itu mengikuti hukum all or none. Atrium atau ventricle adalah satu kesatuan motor unit. Jadi, kalau kita lihat secara kasarnya, atrium merupakan gumpalan otot di atas annulus fibrosus, dan ventricle itu gumpalan otot di bawah annulus fibrosus. Mengapa otot jantung mengikuti hukum all or none? Yaitu kalau satu serabut otot kontraksi, maka semuanya akan berkontraksi. Kalau tidak ada yang kontraksi, tidak satu pun berkontraksi. Karena adanya sinsitium. Ada sinsitium. Kemudian yang kedua, karena tahanan interkalated disk itu kurang lebih 1/400 tahanan membran sel. Artinya seolah-olah antara serabut otot jantung tidak ada pemisahnya. Yang kedua, otot jantung mengikuti hukum Starling untuk jantung. Kekuatan kontraksi otot jantung tergantung pada volume darah pada akhir diastol. Makin besar volume darah tersebut dalam batas fisiologis, maka akan makin kuat kontraksi daripada jantung atau sistol, sehingga isi sekuncup atau stroke volume akan semakin besar. Otot jantung memiliki sifat otomasi dan ritmisitas. Kebanyakan serabut otot jantung mampu merangsang diri, atau oleh Guyton disebut self-excitation, khususnya sistem penghantaran khusus. SA node sebagai pacemaker karena memiliki kemampuan self-excitation terbesar. Bila tanpa pengaruh dari luar, yaitu pengaruh saraf dan hormon, maka intrinsic rhythmic rate dari SA node itu 70-80 kali, AV node 40-60 kali, serabut Purkinje 15-40 kali per menit. Dari sini kita lihat bahwa SA node memiliki intrinsic rhythmic rate yang paling tinggi. Seperti tadi udah disebut hukum all or none. Jadi kalau SA node mengeluarkan impuls, maka semuanya akan mengikuti. Sekarang kita bahas mengenai efek dari ion-ion yang penting untuk fisiologis, terutama otot, yaitu kalium, natrium, dan kalsium.
ada seorang sarjana namanya Langendorf melakukan percobaan perfusi jantung. Gambarnya seperti ini. Di dalam tabung yang diletakkan lebih tinggi daripada jantung itu berisi cairan fisiologis. Kemudian cairan fisiologis tadi dihangatkan dengan kumparan yang dialirkan listrik. Tapi dijaga jangan sampai mendidih cairan fisiologis tadi. Kalau mendidih masuk ke dalam jantung, maka jantungnya akan setengah matang. Percobaannya akan gagal. Jadi temperatur seperti temperatur suhu ini jantung dari seekor dogi. Kemudian dalam cairan fisiologis dialirkan oksigen supaya memberikan suplai oksigen pada jantung yang diamati. Efeknya dari pengaruh ion kalium itu bila ion kalium ditambahkan ke dalam cairan yang dialirkan ke jantung tadi berlebih, maka kontraksi jadi lambat dan jantungnya mengalami flasid dilatasi. Bila ditambahkan lebih banyak lagi, maka jantungnya berhenti dalam keadaan diastol. Bila kaliumnya dikurangi dalam cairan fisiologis tadi, maka kontraksinya lebih cepat. Bila dikurangi juga akan berhenti berdenyut. Percobaan ini walaupun sederhana, tapi memberikan makna yang sangat besar. Jadi hal ini bisa menerangkan kenapa terjadi henti jantung pada orang yang hiperkalemia akibat gagal ginjal. Maka orang yang hiperkalemia itu harus dilakukan hemodialisa untuk membuang kalium yang berlebih, karena hiperkalemi yang berat bisa menyebabkan jantungnya berhenti dan orangnya akan meninggal. Bagaimana dengan pengaruh ion natrium? Kelebihan natrium, maka kontraksinya akan lemah dan lambat. Bila kekurangan bisa mengalami fibrilasi. Jadi hati-hati pada hiponatremi yang berat, maka jantung akan mengalami fibrilasi. Pengaruh ion kalsium. Kelebihan kalsium itu akan menyebabkan kuat kontraksinya bertambah dan frekuensinya bertambah cepat. Bila lebih banyak lagi, malah akan berhenti dalam keadaan sistol yang disebut sebagai kalsium rigor. Bila kalsiumnya kurang, kontraksinya menjadi lemah dan bisa berhenti dalam keadaan diastol. Sekarang mengenai peredaran darah. Kita sudah kenal ada peredaran darah sistemik, paru, dan koroner. Kita pada grafik ini kita bisa melihat bagaimana aliran darah arteri koroner. Muara arteri koroner kiri kanan pada sinus falsafa dekat pangkal aorta. Pengisiannya terutama pada saat diastol ventricle. Kalau kita lihat di grafik ini, terutama yang dipengaruhi adalah arteri koroner yang kiri. Karena dinding otot jantung ventricle kiri itu lebih tebal daripada yang kanan. Jadi pada saat sistol, itu arteri koroner itu yang sebelah kiri itu akan terjepit sehingga darah tidak bisa masuk ke dalam otot jantung. Jadi turun alirannya. Pada saat diastol, darah yang dipompakan ke dalam aorta balik,
akan masuk ke dalam muara, dan karena otot ventrikel kiri dalam keadaan relaksasi, maka darah dengan mudahnya akan masuk ke dalam arteri koroner yang kiri, sehingga aliran darahnya akan meningkat. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi aliran koroner, itu faktor yang menyebabkan vasodilatasi koroner, sehingga aliran darah ke jantung atau otot jantung akan meningkat. Adenosin, hasil pemecahan ATP dalam sel jantung, disekresikan pada saat metabolisme jantung meningkat. Misalnya pada keadaan tahikardi dan aliran darah koroner berkurang. Misalnya pada penyempitan atau spasme pembuluh darah koroner. Nitric oxide dari sel endotel pembuluh darah koroner akan menyebabkan vasodilatasi koroner. Bila terjadi disfungsi endotel dari arteri koroner, itu bisa menyebabkan kekurangan oksigen untuk otot jantung. Nitric oxide atau nitrit juga sering diberikan pada penderita jantung koroner. Yang berikutnya adalah asidosis jaringan. Karena produksi H+ yang meningkat akan menyebabkan vasodilatasi koroner. Yang kedua yang menyebabkan vasokonstriksi koroner yaitu norepinefrin melalui aktivasi alfa-1 adrenergic receptor. Jadi hati-hati pada penderita penyakit jantung koroner, jangan emosi. Karena emosi atau keadaan stres bisa menyebabkan dikeluarkannya norepinefrin dari medula adrenal, dan itu akan menyebabkan vasokonstriksi koroner. Kalau terjadi dan jantung kekurangan oksigen, maka bisa terjadi angina pectoris, bahkan sampai infark jantung.